Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Tio Wahyu Ariskinanda. Kali ini dalam materi akhlak terhadap lingkungan, saya akan menyampaikan apa saja ajaran-ajaran Islam mengenai akhlak terhadap lingkungan sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber referensi saya dalam materi ini merujuk dari buku yang berjudul Akhlak Terhadap Lingkungan yang diterbitkan oleh Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah tahun 2011. Dalam Islam, manusia memiliki derajat yang tinggi dalam kaitannya dengan makhluk lain di bumi. Agama Islam mengajarkan kita semua mengenai bagaimana seorang manusia harus merawat dengan baik alam lingkungan sekitar. Adapun yang dimaksudkan dengan alam lingkungan sekitar ialah termasuk orang-orang dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya. Maka menurut pengertian tersebut, lingkungan mencakup juga binatang-binatang, pohon-pohonan, udara, air, hutan, laut, sungai, dan sebagainya. Manusia memerlukan lingkungan yang bersih dan sehat, udara yang segar, air yang bersih, dan keselamatan dari segala bencana dan penyakit dan sebagainya. Untuk itu, kita wajib menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sejahtera, sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut ini ajaran Islam mengenai akhlak terhadap lingkungan dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, larangan membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 yang artinya makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian juga surat Al-A'raf ayat ke-56 menjelaskan yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Kemudian yang kedua ada juga larangan merusak tanaman dan binatang. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan kepadanya dan merusak tanaman dan binatang. Padahal Allah tidak menyukai kebinasaan. Kemudian juga ada larangan mencemari air laut. Di sini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang keempat, ada menyayangi binatang. Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang menabur atau menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh seseorang atau binatang atau burung, maka tak lain tanaman itu baginya adalah sedekah. Hadis Al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, kemudian merasa sangat haus, kemudian ia menemukan suatu sumur. Lalu turunlah ia ke dalamnya dan meminum air dalam sumur tersebut. Ketika ia keluar dari sumur, terlihat seekor anjing menjulurkan lidahnya dan makan tanah karena hausnya. Kemudian berkatalah orang itu, ia sangat haus seperti saya. Kemudian turunlah ia ke dalam sumur dan mengisi sepatunya dengan air lagi. Lalu ia pegang mulutnya hingga terangkat, kemudian meminumkannya kepada anjing tersebut. Maka Allah memberi pahala kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat berkata, hai Rasulullah, kita memperoleh pahala karena berbuat baik kepada binatang. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, berbuat baik kepada setiap yang hidup ada pahalanya. Hadis Muslim, Sahih Muslim, jilid 2, nomor 299. Itulah materi yang bisa saya sampaikan mengenai akhlak terhadap lingkungan. Kita sebagai umat muslim tentunya wajib mengimani dan menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan kritiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.